Enggak guys, kasur aku udah gak kayak kapal pecah. Stop bilang kasur aku kayak kapal pecah. Ya udah, sebelum live kita berdoa dulu agar lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin, amin guys, aminin, amin. Oke. Selamat malam, apa kabar? Baik, sudah. Tadi kan aku sudah menanyakan kabar ya. Jadi kita lanjut aja ke topik selanjutnya. Orang sabar disayang Tuhan, bener banget. Aku tuh orangnya sabar banget. Udah guys, ini udah bener nih kali ini. Udah pasti bener. Tadi rapot peringkat kelima. Oh my god. Thank you. Congratulations. Yes. Nama bandonya apa? Kalian lupa nama bandonya. Nama bandonya adalah Queen Embe. Oke, jangan dilupain nama bandonya. Oke. Carisa, waduh dong. Waduh? Gitu guys, kayak waduhnya Sona. Hari ini kita mau ngapain guys? Banyak yang bilang katanya aku mau cerita horor. Sebenarnya enggak guys. Aku tidak punya cerita horor. Ya walaupun ini malam Jumat, ya orang-orang percaya malam Jumat itu kayak agak serem ya. Tapi menurut aku malam Jumat kayak malam biasa aja. Malam dimana aku ke kamar mandi, gosok gigi, cuci muka, berdoa, lalu tidur. Seperti malam pada biasanya saja. Ya walaupun ini malam Jumat, aku tidak akan cerita horor ya guys. Karena aku juga nggak punya jujur. You know lah. Ai aja waktu itu cerita horor ke temen Ai bohong. Okay? Jadi Ai nggak punya cerita horor. Sorry guys, sorry. Jadi aku hari ini akan cerita pengalaman hidup aku aja. Kita flashback lagi. Okay. Nanti aku bakal mana dinding pink itu? Oh iya, tadi kan aku lagi ngebahas tentang latar baru aku ya. Jadi latar baru aku sekarang konsepnya adalah kasur. Enggak sih guys, nanti mungkin bakal berubah-berubah. Tapi hari ini, tapi nggak kelihatan kayak kasur jujur. Jadi ini apa ya? Ini tuh dipan ya? Apa sih namanya? Bukan dipan, apa ya? Lupa lah ya. Pokoknya ini. Terus kasur aku nih, kelihatan kan nih kasur. Ini bantal aku nih, bantal kotak-kotak. Jadi pokoknya barang-barang yang ada di kasur aku pertama adalah 2 bantal, 2 guling, dan selimut pink. Of course semuanya pink. Okay. Tapi hari ini lagi nggak pakai baju pink sih, nggak apa-apa. Oh iya, tembok aku sebenarnya ada 2 warna guys. Pertama warna putih. Di sini putih, di situ putih. Kalau di situ sama di situ warna pink wallpaper yang kayak biasanya guys, yang biasa kalian lihat. Okay. Kayak green screen. Emang ya. Lucu gak kamarnya guys? Fun fact tentang kamar aku. Kamar aku ini aku sendiri yang desain. Pink girl, of course baby, semuanya pink. Bahkan hati aku aja warna pink. Okay. Nah, biasanya aku tuh aku pengen nanya, kalian kasurnya tuh lebih suka kasur yang keras atau kasur yang empuk? Ngerti gak maksudnya kasur maksudnya kasur keras? Jadi kayak apa ya? Kalau empuk kan dia waktu ditidurin bener-bener kayak boing, ngerti gak? Nah, kalau yang keras tuh kayak bukan meja guys, bukan keras yang kayak meja gitu, bukan. Maksudnya kasurnya tuh apa ya? Kalau kalian lompatin di kasur itu nggak mantul gitu, mantul sih tapi cuma dikit. Tapi kalau empuk biasanya lebih mantul lagi gitu. Nah, aku lebih suka kasur yang keras. Kenapa? Karena jadi kayak apa ya, nggak mendelep gitu loh di kasurnya, ngerti nggak? Keras tuh nyaman menurut aku. Ini fun fact tentang diri aku. Aku lebih suka tidur tanpa bantal. Jujur awalnya aku lewat di FYP kayak, kalau kalian tidur tanpa bantal cobain deh. FYP-nya videonya kayak gini. Cobain deh tidur seminggu tanpa bantal. Pasti
auto lebih bagus posturnya gitu kan. Hari pertama kayak nggak enak banget, sumpah sakit banget karena biasa pakai bantal kan. Jadi waktu lurus kayak rasanya nggak enak. Hari kedua, ketiga, keempat bener-bener sakit. Terus waktu udah nyampe hari ketujuh, jadi lebih enak ya. Terus hari selanjutnya jujur jadi kebiasaan tanpa bantal. Bukan FOMO, bukan bohong, ini beneran cinca. Aigo. Kan awalnya aku cuma buat challenge doang ya. Iya emang gak nyaman guys jujur, tapi lama-kelamaan karena kebiasaan jadi enak. Kayak aku waktu pakai bantal kayak ada yang kayak ada yang kurang gitu. Jadi aku awasin bantal terus tidurnya lurus aja udah. Tapi tetap pakai guling jujur. Aku gak bisa tidur tanpa guling. Guling is my jujur nggak tahu. Pokoknya important banget lah guling. Guling my love, bener banget guling my love. Ya guys, gitu guys. Begitu. Tidur harus ada guling. Kalian di kasur kalian biasanya ada kayak ada boneka-boneka gitu nggak? Ada boneka-boneka nggak? Ada kan, ada. Aku juga ada guys, cuman kayak aku gak semua boneka gitu. Kan ada tuh orang yang kayak kasurnya full dengan boneka. Tapi aku paling boneka cuman kayak 1 atau 2 doang. Terus itu pun kayak seminggu sekali ganti gitu loh bonekanya, sesuai mood aku aja. Gitu. Iya sih, agak sempit tapi kalau aku cuma beberapa doang biar gak sempit, kayak untuk menemani hari-hariku, untuk menemani tidurku ini gitu. Hari ini aku akan memperkenalkan boneka aku. Sebenarnya di PM aku udah ngenalin di PM. Cuman karena hari ini lagi dia yang di kasur ini, jadi aku tunjukin. Tapi aku bakal tunjukin 1 doang. Ayo, yang itu, ayo. Tada guys, jadi boneka koala. Ini namanya Koa. Bukan, ini namanya Koa, bukan Ala. Ini Koa. Tapi aku gak mau nunjukin Ala soalnya dia masih bayi. Aku tunjukin aja ibunya. Jadi ini ibunya guys. Aku punya 2, 1 lagi tuh masih kecil. Ukurannya cuma segini nih. Segini doang, kecil banget. Bukan Koa, oh my god, Koa. Itu yang kamu gunting dari anaknya ya? Iya lagi, jujur, sorry. Jadi hari ini Koa akan menemani live aku, seperti dia menemani aku tidur. Oh my god. Halo. Lucu nggak? Ini Koa, aku udah punya Koa dari aku SD, sumpah. Dari aku kelas berapa ya? Kayaknya 2 SD gitu. Kalau aku 2 SD, berapa tahun yang lalu guys? Berarti ini udah lebih dari 6 tahun, jujur. Gemoy. Kayak aku. Lucu ya. Koa udah makan belum? Jujur, gimana ya? Oke, kita ngobrolin sesuatu yuk. Tahu nggak sih guys, sebelum live aku udah nyari beberapa topik. Sebenarnya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma 6 cerita doang sih, tapi bisa lah ya. Oke. Apa ya? Oke. Hari ini kita mau ngobrolin apa nih, Koa? Apa ya? Jujur, aku waktu kecil itu suka banget ngeliatin kayak puppet show gitu. Terus tahu nggak sih yang kayak dia ngisiin suara bonekanya tapi sambil giginya kayak gini. Gitu kan. Aku suka banget nyobain dulu tapi jujur nggak bagus. Tapi oke. Carissa, kamu suka bunga apa? Aku suka bunga tulip. Ip. Oke. Kita masuk ke cerita pertama. Yang mana ya? Ini deh, yang mana ya? Oke. Sebelum itu aku pengen nanya. Kalian waktu itu ikut meet and greet gak? Ikut datang ke acara meet and greet gak? Hayo.
Ceritanya nggak ngarang kok guys, oh my god, ini nggak ngarang beneran, swear dah, swear, nggak ngarang, jujur, yang ngarang udah itu doang, oke. Gak apa-apa sih nggak ikut meet, oke, kita jadi kan, oke. Ikut beli popcornnya manis, wih, oke. Jadi waktu meet and greet itu kan nginep di hotel ya guys. Terus fun fact, aku sekamar sama Sona. Percaya nggak? Aku sekamar sama Sona. Nah, awalnya aku kayak, yeay, sekamar sama Sona, yeay, gitu kan. Terus waktu kita udah di kamar, kayak krik, ngapain ya, gitu kan. Karena jujur, nggak tahu mau ngomongin apa. Lanjut. Terus waktu masuk kamar hotel jujur agak heboh, kita kayak oh gini ya. Kita ngeliatin setiap sudut kamarnya. Setelah itu kita makan, terus kita kayak nentuin aku tidur di situ ya gitu guys. Canggung nggak sama Sona, jujur nggak, cuman kayak awalnya doang. Awalnya waktu masuk kamar terus kita kayak krik, tapi habis itu udah kita ngobrol. Cuma awal itu doang. Nah, aku pengen cerita. Jadi, kita kan malam-malam nih, udah mau tidur. Si Sona nanya kayak gini ke aku, Carisa, kamu mau nonton dulu nggak gitu? So kayak, sebenarnya udah ngantuk jujur. Kayak, aku kayak, enggak deh Son, kamu aja gitu. Karena jujur aku ngantuk banget waktu itu, cuman aku gak enak. Kayak, oke, tahu nggak dia nyetel apa? Dia nyetel video main slime. Video kayak video buat anak-anak, sumpah. Itu mah tontonan adek aku jujur. Terus kayak, kamu nonton ini Sona? Kata dia, iya, emang kamu enggak? Well, oke, jadi itu guys, itu fun fact, Sona ternyata nonton video kayak gitu. Tapi seru sih jujur, seru. Terus aku nonton nih, terus kayak lama-lama kayak, duh jujur ngantuk. Tapi dia kayak masih seger gitu loh. Udah kayak lama-lama aku udah tidur. Nggak tahu deh dia tidurnya kapan. Pokoknya aku tidur lah abis itu. Terus mau tahu nggak? Jadi kan aku masang alarm nih buat bangun tidur. Terus aku lagi tidur nih. Tapi aku kebangun bukan gara-gara alarm. Aku dengar ada suara gedebuk-gedebuk dari sebelah kiri aku. Sona pokoknya tidur di kiri, aku tidur di kanan. Gedebuk gitu. Terus aku kayak buka mata sedikit, aku ngelihat kayak Sona lagi nari. Sona lagi nari, jujur kaget. Nari itu guys buat kayak, mungkin dia lagi latihan buat meet and greet itu loh, waktu kita perform itu. Gitu. Kayak, karena aku masih ngantuk jujur, walaupun alarmnya bunyi 5 menit lagi. Tapi aku kayak, aduh, Sona udah bangun, ya udahlah tidur lagi bentar aja gitu lah ya. Terus aku tidur lagi. Waktu aku buka, dia udah di kasur lagi, udah pakai selimut, udah di kasur lagi. Jujur kaget. Terus baru deh alarm aku bunyi. Gitu. Jadi aku bukan kebangun gara-gara alarm. Tapi keren. Jujur kan, ya. Tahu nggak sih masa kata Rara kayak, Carisa kamu kok kalau live sering banget sih ngomongnya tepo. Emang kenapa? Mulut Eka emang nggak boleh? Tapi jujur ya, sering tepo ya. Kok tepo? Apa sih namanya? Bilangnya apa sih guys? Typo ya? Tepo lagi, sorry guys, biasanya orang-orang ngomongnya tepo. Typo, iya typo. Iya tahu. Siap suhu. Tepo. Gitu guys. Fun fact tentang aku ya, sebenarnya aku tuh gak bisa mulai pembicaraan jujur. Misalnya nih kita ketemu, terus aku kayak, Carisa kamu kok kalau live sering banget sih ngomongnya tepo. Emang kenapa? Mulut Eka emang nggak boleh? Tapi jujur ya, sering tepo ya. Typo,
misalnya aku sama teman-teman aku gak bisa mulai pembicaraan duluan jujur. Karena bingung mau ngomongin apa. Kecuali dia udah kayak ngomong sekali, terus udah kita mengalir dah percakapannya. Gitu. Gitu guys. Mungkin karena itu kali ya, banyak orang yang ngira aku introvert karena aku gak bisa ngomong duluan. Gitu, ngerti gak? Begitu. Makanya orang-orang ngira aku introvert. Sebenarnya aku apa ya? Aku cantik. Udah guys, udah ganti. Kalian gitu juga gak sih? Kalau gak ada yang ngomong duluan, gak tahu mau ngomong apa. Gitu guys. Aku sering kayak, kok kamu gak ngajak ngobrol dia sih? Like, well, I gak tahu mau ngomong apa. Gitu. Tapi bisa sih sebenarnya, bisa ngomong duluan. Cuman ya gitulah. Jadi pas kamar sama Sona yang ngajak ngobrol duluan Sona. Jujur iya. Gitu guys. Ya kali aku tiba-tiba sebenarnya nggak apa-apa juga sih, tapi kadang-kadang aku ngerasa aneh kalau kayak kamu udah makan kayak gitu guys. Sebenarnya aku tuh orangnya peka jujur, tapi aku gak bisa nyampein. Tapi semakin kesini bisa kok guys. Semakin kesini aku semakin bisa. Coba kasih saran, topik apa yang perlu aku katakan untuk memulai pembicaraan? Apa? Karena kayak kalau nanya udah makan belum, udah tidur belum, merasa kayak iya guys, lama-lama aku udah makin jago, alhamdulillah. Enggak guys, gak canggung jujur, karena dia yang duluan ngomong. Nanyain hobi, misalnya kita udah kenal nih guys, kita udah tahu hobinya, terus nanya, hobi kamu apa? Kayaknya kurang. Ini ya, nanya, rumahmu di mana? Di sana ada siapa? Gitu ya. Oke, lanjut. Ya malah lagu, iya lagi. Oke guys. Oke. Oh, nanya ini ya kayak how's your day? House kok jadi rumah? Udah deh, gak usah soal bahasa Inggris. Hari kamu kayak gimana? Apa kabar? Udah lama ya? Aduh. Kalau itu sih aduh. Terima kasih Kak Ida, Mas Batangnya. Rambutnya berapa helai? Jujur. Bisa. Nanti kita topiknya jadi ngitungin rambut dia satu-satu. Jujur tambah canggung sih kalau kayak gitu. Aduh, iya lagi. Oke. How's your day? Enggak guys, aku tadi mau nanya how your udah deh ah. Gak usah ngomong bahasa Inggris. Nanti aku dikatain gak bisa bahasa Inggris lagi sama Cihidi. Aduh, takut banget aku. House. Stop, malu. Oke. Apa sih harusnya? How ya? Udah deh, lanjut. Kita I'm fine, thank you gitu ya. Tahu nggak sih? Jadi kan aku kalau misalnya lagi ngechat nih lagi ngobrol di lagi ngobrol online sama teman aku. Terus misalnya aku pengen bilang thank you. Aku tahu cara nulis thank you tuh THANKYOU gitu kan, thank you gitu. Cuman kadang-kadang aku suka kayak nulisnya thank you, ngerti gak? Jadi TENKYU, thank you gitu, kayak buat lucu-lucu aja. Tapi pernah ada satu orang kayak salah tuh cara nulis thank you, bukan kayak gitu. Jujur nggak apa-apa. Iya, thank you-nya kayak gitu. Jujur nggak apa-apa. Tapi aku takut dikira kayak beneran nggak bisa bahasa Inggris. Bisa. Cuman aku kayak mau nulis aja thank you biar unik. Karena kayak jujur ya, aku tuh tipe orang yang kalau nulis thank you terus
bosen gitu. Jadi kadang-kadang aku thank you, terima kasih, kamsahamnida, arigato, semua bahasa aku pakai. Iya, biar lucu, thank you, biar lucu. Gitu guys. Nuhun, iya bisa. Punten, itu mah bukan terima kasih. Sorry guys, maaf. Iya nggak ngerti jokesnya tapi nggak apa-apa. Okay. How are you? Ih, bener how are you. Tadi kok aku how's are you ya? Maaf. Tahu nggak sih waktu itu kan si Faira ada dia pengen ada ulangan bahasa Inggris. Dia minta ajarin Ci Heidi. Tapi bener, kalau udah deh next time kalau aku ada ujian bahasa Inggris aku minta ajarin Ci Heidi. Ci Heidi jago banget tahu bahasa Inggris. Bahkan kata Ci Heidi dulu dia kurang bukan nggak bisa sih, lebih kayak lebih bisa bahasa Inggris gitu. Aku juga deh pengen kayak gitu. Keren nggak kalau aku native bahasa Inggris ya gitu guys, gitu. Oke. Ya maaf guys, aku kan nggak terlalu jago bahasa Inggris. Aku tuh jagonya bahasa Korea. Gitu. Oke, kita next topic guys. Kita obrolin yang lain. Mau obrolin yang lain gak? Hana dulu set. Nih aku ada topik lagi. Yang mana ya? Cap, cip, cup. Yang mana? Aduh jujur ini aku nulis apa ya? Oh nih. Sebenarnya kan aku gak punya cerita horor ya. Tapi aku pengen ceritain tentang pengalaman camping aku. Camping sekolah ya, camping sekolah. Udah nyiapin topik? Udah dong, kita kan harus prepare ya sebelum live. Biar gak canggung. Aduh nanti canggung kayak, aduh gitu deh. Gitu guys. Aku udah menyiapkan banyak topik. Keren banget. Jadi, pinter kan? Bener kan? Aku tuh pinter. Oke. Ini kejadian camping. Jadi aku tuh selama hidup itu camping paling cuman campingnya di tenda ya. Bukan campingnya di tenda tapi ada kasur ya, campingnya bener camping gitu. Cuma 3 kali sih sebenarnya. Yang satu sama keluarga aku, yang 2-nya sama teman-teman aku. Aku pengen ceritain waktu aku camping kelas 6. Jadi waktu kelas 6 aku camping ya. Terus itu sebenarnya tendanya gede sih. Tapi orangnya juga banyak yang tidur di situ masalahnya. Kayak berapa ya? 10 lebih kali ya. Gitu guys. Terus aku tuh ditanya kayak mau tidur di mana? Aku gak mau di tengah jujur. Kenapa? Karena aku takut kalau aku tidur tuh gerak-gerak. Sebenarnya enggak sih, aku kalau tidur nggak gerak-gerak. Cuman takut aja gitu. Tiba-tiba temen aku kayak, ternyata Carissa tidur kayak gini ya. Gitu, aku takut gitu. Tapi sebenarnya enggak sih guys, aku tidur nggak gerak-gerak. Jadi aku pilih di pinggir. Di pinggir itu ada kelebihan sama kekurangan sih. Kelebihannya ya cuma satu orang yang di sebelah kita gitu. Iya kan kalau di tengah tuh kayak sempit gitu ya, kanan kiri ada orang nggak bisa gerak banyak. Nah kalau di pinggir tuh kayak gitu keenakannya gitu guys. Oke, tapi kekurangannya, masalahnya di tenda itu, jadi kan tendanya pakai matras gitu guys. Tapi yang di bagian pinggir tuh nggak terlalu banyak kena matrasnya. Jadi kerasa kayak tekstur tanah gitu, tau gak sih? Kayak geranjel gitu. Gitu guys. Tapi sebenarnya aku selama camping nggak bisa tidur tau. Karena nggak enak. Nggak apa-apa guys, itu tetap harus belajar camping agar merasakan gini kalau kita sedang mengalami survival gitu ya, kayak di film-film. Iya. Tapi untungnya ada sleeping bag guys, jadi kayak agak empuk gitu lah. Setidaknya. Oke lanjut. Aduh rambutku. Gitu gengs. Lanjut apa ya tadi ya. Nah waktu malam-malam nih aku lagi berusaha tidur, aku udah tutup mata gitu kan. Gitu.
Aku udah tutup mata, tiba-tiba ada suara dangdut. Oh my god, kayak guru aku ngedengerin lagu dangdut deh guys malam-malam. Nggak apa-apa sih. Jadi nggak serem, makanya jadi nggak serem. Kan awal kayak suara jangkrik gitu ya, tapi waktu suara dangdut, oh nggak serem deh, udah nggak serem. Jadi kayak nggak menakutkan gitu campingnya, gitu guys. Tapi selama camping tuh aku tidurnya kayak bangun tidur terus gitu loh. Tapi aku setiap bangun kayak ngeliatin, kok tidur semua ya, apa nyenyak ya, tapi kayaknya nggak deh. Mereka cuma merem-merem doang. Kalian kalau camping bisa tidur nggak sih? Emang bisa ya guys? Aku nggak bisa. Mungkin kalau ngantuk banget bisa sih, tapi kayaknya aku nggak terlalu ngantuk tuh itu. Bangun gara-gara kedinginan. Nah, nih guys. Jadi, sebelum berangkat itu gurunya udah kayak, siapin jaket gini-gini ya, karena nanti dingin. Aslinya panas banget, sumpah. Karena aku tuh campingnya bukan kayak yang bener-bener di gunung yang tinggi gitu loh. Jadi gunungnya nggak tinggi jujur. Jadi panas gitu. Nggak dingin. Jadi pakai jaket pun kayak nggak perlu. Di mana ya itu ya, aku juga nggak tahu sih, tapi ya gitulah. Terima kasih Kak Bia, fireworknya. Gak ada kipas, yang bener aja masa camping bawa kipas. Sampai pagi nggak tidur, tuh kan bener kan, nggak bisa tidur kan. Gitu guys. Tapi untungnya ya, kalau acara-acara camping gitu, waktu tidurnya sebenarnya nggak terlalu banyak kan. Karena kan kita tidur jam 12 kan. Jam 12-an tuh biasanya. Karena apa ya? Kan biasanya suka ada acara yang malam-malam gitu kan, api unggun gitu-gitu sampai jam 12. Terus bangunnya tuh jam 4. Jadi kayak cuma 4 jam doang sebenarnya tidurnya. Bawa koper? Siapa yang camping bawa koper? Ups, ada deh. Oke. Nanti guys, aku ceritain yang itu nanti. Aku ceritain yang ini dulu. Camping waktu SD. Jadi aku ada camping waktu SD sama SMP. Ini yang waktu SD. Terus aku tuh selama camping jujur nggak berani ke toilet. Karena camping itu dekat hutan. Di gunung yang kayak banyak hutan-hutan itu. Tapi sebenarnya nggak gunung-gunung banget kan. Tapi kayak banyak pohon-pohon tinggi, jadi serem. Jadi aku setiap mau ke toilet itu ngajak teman-teman aku yang cewek. Tapi aku tuh ngajaknya banyak ya. Kalau satu orang doang jujur masih serem. Jadi aku penakut. Ih, emang kalian gak gitu? Oh ya guys, by the way hari ini aku lagi mode gak imut. Maksudnya kayak mode cewek cool gitu. Jadi kalau suara aku gak ada imut-imutnya sorry ya. Karena hari ini aku kayak lagi ngeluarin suara cool aku aja sih. Makanya ya. Jadi kalau misalnya kalian bertanya-tanya kenapa dari tadi aku gak ada imut-imutnya, maksudnya kan aku diem aja imut. Cuman ya, lah biasanya aku kalau ngeliat kan kayak gitu kan. Hari ini aku udah biasa aja. Gitu, mode cantik, yoi. Oh ya lanjut, sorry ke distract. Iya hari ini mode yepo, bener. Lanjut, jadi aku setiap ke toilet bareng teman-teman aku kan. Sebenarnya tuh toiletnya itu kayak di dekat hutan gitu. Cuman karena aku nggak berani, aku bilang ke guru aku. Jadi di situ tapi kayak ada rumah-rumah gitu loh. Aku jadi ke toiletnya di rumah-rumah gitu. Karena kalau yang di situ kayak agak serem gitulah. Gitu. Terus aku tuh jadi aku misalnya pengen ke toilet nih, kayak aku bilang ke teman aku, pengen ke toilet deh, kata dia, ayo, aku juga dari tadi nahan karena takut gitu. Terus karena ada yang denger, mereka juga bilang kayak, aku ikut. Jadi banyak itu sih, kita segerombolan ke toilet bareng-bareng karena pada denger gitu guys. Karena kalau sendiri atau berdua doang kayak enggak, apalagi kalau bertiga enggak mau gitu, asli ya dong. Terus apa lagi ya, sebenarnya waktu camping ada sih guys cerita horornya, tapi aku nggak mau ceritain, rahasia yang no aja gitu.
Apalagi ya waktu camping SD aku ngapainnya jujur lupa. Tapi waktu camping SD seru deh. Jadi kan naik itu ya, naik apa ya, tronton ya, apa ya namanya, iyalah itu enak banget tahu kalau naik itu. Kan lewatin ini ya, jalan gede, terus kayak kena anginnya swing swing swing, aduh enak, seger. Terus waktu udah tanjakan kayak seru gitu naik tanjakan. Apalagi waktu jalan pulang kan jalan pulang kan berarti kayak turun dari gunungnya gitu. Nah itu udah geli-gelinya seru tahu. Waktu SD aku camping itu tuh buat nyampe ke tempat campingnya harus ngelewatin sungai. Tapi seru sih ngelewatin sungai, ngelewatin jembatan, ngelewatin dinosaurus, ngelewatin T-Rex gitulah, lah. Melewati sawah, melewati perumahan, melewati desa, ya gitulah. Enggak guys, sorry itu hiperbola, maaf ya. Well, gitu guys, waktu SD. Tapi jujur seru. Seru banget. Gitu, lanjut. Aku pengen nyeritain pengalaman camping waktu SMP. Ngelewatin Rara. Oke guys, lanjut waktu SMP. Untuk SMP tunggu aku ingat-ingat dulu ya. Maaf lupa. Nah, waktu SMP aku juga milih tidur di pinggir. Pokoknya aku kalau camping selalu pengen di pinggir, nggak mau. Terus tahu nggak sih, aku lupa ini di tenda siapa. Tapi waktu masuk tenda ada hewan, tahu? Ada hewan. Hewannya tapi serangga ya, bukan hewan yang kayak berkaki 4 gitu-gitu. Ada hewan, jujur takut. Tapi aku lupa itu di tenda siapa, tapi aku ngeliat juga. Nah, aku tidur di pinggir. Terus tuh malam-malam itu posisinya hujan guys, malam-malam. Jadi nggak terlalu takut-takut banget karena ada suara kan, kayak suara hujan. Udah nih aku tidur. Kenapa di pinggir? Karena kalau di tengah kayak tadi aku takut, kayak nggak suka tidur di kanan kirinya ada orang tuh sempit gitu. Tapi nggak rembes. Keren kali ya guys tendanya gitu. Nah aku lagi nyoba tidur tapi nggak bisa nih. Yaudah deh aku duduk. So aku ngeliat kayak, kan aku lagi ngadep ke pintu tendanya kan. So kayak denger ada yang krek bukan krek sih, krek sama kayu ya. Kayak suara gerak-gerak gitulah, kayak suara selimut, tau nggak? Kalau selimut digesek-gesek gitu. Aku ngeliat ke kanan tapi nggak ada yang gerak. Terus siapa ya tadi ya? So karena takut aku tidur. Takut lah aku. Waktu aku ngintip, ada orang yang duduk. Ternyata itu temen aku udah bangun. Bukan udah bangun sih, lebih kayaknya dia juga nggak bisa tidur. Kaget banget. Terus aku langsung kayak gitu. Masalahnya tuh temen aku mukanya kocak banget. Tapi ketawa sih. Gitu guys. Terus akhirnya kita ngobrol deh. Nah kebetulan temen aku yang bangun itu juga tidurnya di pinggir. Bedanya dia pinggir kanan, aku pinggir kiri lah. Jadi kita terpisahkan oleh teman-teman aku yang lagi tidur itu. Kok bisa ya teman-teman aku yang lain tidur? Masalah kita udah ngobrol beberapa lama, itu mereka juga masih tidur. Aku mah kalau denger orang ngobrol kayak aku juga ikut bangun, terus kayak ikut ngobrol juga kalau nggak bisa tidur. Kalau mereka kayaknya tidur beneran. Jadi kamu nggak tidur? Iya aku nggak tidur sumpah. Jadi aku kayak nanya ke teman aku, kira-kira ini udah jam berapa ya? Karena kan nggak mungkin kan ada jam. Ini ya udah jam berapa ya gitu. Tapi kayaknya ada momen kita kayak abis ngobrol tuh ngantuk gitu loh, jadi kita tidur. Tapi kayaknya tuh tidurnya cuma 30 menitan gitu. Kita kebangun lagi gara-gara di depan tenda aku, kan ini kan tendanya ada banyak ya. Itu pada kayak ada suara orang ngobrol lari-lari gitu. Nah itu posisinya kayak masih hujan, enggak sih, lebih ke gerimis. Nggak boleh begadang, itu beda. Terima kasih Kak Rizik, emas batangnya, sarangiu gitu. Pada orang ngobrol-ngobrol gitu, enggak sih, bukan ngobrol kayak bisik-bisik sih kayaknya biar nggak ketahuan.
Terus kita buka lah, aku sama teman aku yang bangun tadi ya, kita buka lah jendela dikit. Ternyata iya ada beberapa yang kayak lari-lari, enggak sih lari-lari, apa ya, jalan-jalan aja gitu pakai jas hujan, karena kita emang disuruh bawa jas hujan sih gitu guys. Terus tahu nggak, jadi kan kayak ada suara orang bangun gitu, kita kira emang harus bangun, jadi aku sama temen aku bangunin yang lain. Waktu mereka bangun, ternyata itu mah suara teman aku yang lain, jadi mereka tidur lagi. Pokoknya kita selama bangun itu kita cuma nunggu dibangunin aja gitu. Kamu gampang ke distract ya? Emang iya? Oke, lanjut. Iya, aku ke distract sama komen kamu nih. Oh my god. Oke, lanjut. Tapi untungnya udah deh, kita bangun lah. Udah dibangunin lah semuanya. Tapi jujur bosen banget, gak bisa tidur gitu. Nah, ada cerita lagi nih. Jadi waktu camping SMP itu kita disuruh, pokoknya ada lomba masak lah. Jadi sebelum berangkat kita emang udah disuruh disuruh bawa alat-alat masak. Sama udah harus sentuhin mau masak apa sama regu kita, kan pramuka kan, regu. Nah, regu aku tuh kayak udahlah yang simple-simple aja, bawaan kita udah banyak gitu kan. Ini bukan cerita fiksi, ini cerita real. Kalau nggak percaya tanya aja my friend. Kita yang simple-simple aja lah, udah nasi goreng gitu kan, nasi goreng. Masalahnya aku yang disuruh bawa kompor. Au. Tapi aku gak bawa kompor, aku cuma bawa kompor doang jadinya. Mereka ada yang bawa nasi, kecap, gitu-gitulah. Alat-alat permasakan gitu. Masak air lebih simple. Ya, kalah dong kalau kayak gitu. Enggak sih, tapi kita juga enggak mengharapkan menang. Karena jujur, bawaan kita udah banyak. Kalau bawa banyak lagi kayak ribet gitu. Jadi aku bawa kompor, guys. Berat banget bawa kompor. Nah, udah nih kita masak. Tapi masalahnya waktunya cuma 30 menit doang deh kita masak. Nah, kita masak di depan tenda. Aku kayak, ayo mana ini? Potong dia. Gitu-gitulah. Agak ribet ya, say, gitu dah. Terus udah jadi nih, posisinya udah jadi. Terus kayak, siapa nih yang mau nyobain? Soalnya kelihatannya nggak enak jujur. Harusnya kan kalau nasi goreng warnanya kayak coklat gitu kan. Nah, ini tuh warnanya merah. Tapi bumbunya bumbu instan gitu loh, makanya nggak kita racik sendiri. Mungkin bumbunya warna merah, nggak tahu juga sih. Jadi ada satu orang yang nyobain, terus katanya, terus muka ekspresi dia udah kayak, terus kayak jujur janggal, kenapa mukanya nih kayak gitu. Terus kita nanya kayak, kenapa kok mukanya kayak gitu? Cobain dia gitu. Ya udah kita cobain kan, pakai sendok masing-masing. Jujur hambar, gak ada rasanya. Terus kita eksperimen lah kayak, kalau hambar kayak gini kurang garam kali ya, kurang ini kali ya gitu kan. Kita racik lah. Hasilnya gitulah. Nggak bisa dimakan udah. Terus kita kayak, ya aduh ini mah kalau dimakan juga nggak mau gitu. Dan ternyata jadi kita disuruh kumpul nih, pokoknya udah selesai semua kumpul, tapi kita disuruh bawa makanan kita, terus kita disuruh habisin dalam waktu 5 menit. Bam, masa itu banyak banget sumpah nasi gorengnya. Kita disuruh ngabisin dalam waktu 5 menit. My god. Terus kita kayak, biar cepet kamu habisin segini. Kita udah nakar-nakarin per orang harus ngabis berapa. Cuma selama makan kayak, nggak bisa. Untungnya itu ada kayak sosis, kayak ada nugget gak ya, aku lupa. Ya setidaknya kenyang, lumayan.
lumayan kenyang lah kita, gak itu sakit perut nggak inget jujur, tapi enak gitu. Terus yang nggak enaknya kayaknya waktu itu nasinya agak lembut banget, itu kayak bubur, nggak tau sih. Enak tuh mukbang nasgor. Stop, itu aku udah help ke temen aku, help. Iya, nasi kayak agak lembek deh waktu itu. Ya gitulah guys. Habis itu kita disuruh cuci alat makannya sendiri gitu guys. Masalahnya ya, kayaknya regu kita emang gak niat aja sih, karena aku pikir kan kayak paling regu lain juga gak niat lah ya, karena siapa sih yang mau bawa alat bahan-bahan masak gitu berat-berat. Ternyata regu lain pada niat banget. Ada yang masak ramen, jujur kaget. Ada yang masak apa ya, pokoknya banyak yang fancy lah, jujur kaget. Terus aku ngeliat kayak, ih regu mereka enak banget makannya, pengen nyoba deh gitu, tapi gak bisa. Iya sih, ramen lebih gampang, tapi tuh kita ya udahlah. Ada yang masak apa ya waktu itu ya, nggak tahu sih, lupa gitulah. Oh iya, kayaknya dia masak onigiri juga deh. Gitulah guys, gitu. Oh my god banget. Untungnya ada sosis ya, jadi kenyang sampai besok pagi gitu. Enggak sih, makan nasinya aja udah kenyang, tapi enak gitu rasanya. Gitulah pokoknya, ya gitulah. Gitu guys. Tahu nggak sih, kan sebenarnya waktu camping aku nggak bisa tidur ya, karena nggak enak banget. Tapi untungnya waktu pagi-pagi kita kayaknya camping waktu SMP aku agak premium dikit kali ya. Jadi di situ tuh ada ruangan kayak aula gitu, tapi aulanya ber-AC. Enak banget. Tapi kita selama camping jarang ke aulanya sih. Ke aulanya cuma buat kayak beribadah doang. Nah, kebetulan subuh-subuh kan beribadah. Kita di situ lah ya. Terus aku ketiduran. Ternyata kita semua emang ketiduran, semua muridnya ketiduran sampai pagi. Ternyata emang kayaknya dibolehin tidur, karena gak ada kegiatan. Jadi jujur waktu bangun fresh banget. Itu aku baru bisa tidur. Walaupun ya di aulanya kan sebenarnya gak ada karpet ya, cuman kayak lantai doang. Tapi dingin, jadi enak. Terus kan aku bawa mukena, jadi kayak jadiin bantal gitu loh. Enak banget, jujur enak banget. Jadi aku fresh waktu bangun, fresh kayak daging kali ya. Ya udah gitulah. Ada lomba nggak pas camping? Itu guys, tadi lomba masak. Terus kayak lomba kayak pergu gitu, kayak teamwork. Nah, nih ada cerita. Jadi kita ada lomba buka sama pasang tali sepatu. Jadi kayak misalnya kan pergu tuh ada berapa orang ya, aku lupa deh. Ya anggap aja 10 lah, aku lupa jujur, maaf, 10 orang. Nah, pokoknya satu orang harus buka tali sepatunya, terus dipasang lagi baru lari. Terus tap orang selanjutnya. Nah, orang itu juga harus buka. Terus jujur ribet. Tapi masalahnya sepatu aku gak ada tali sepatunya. Bam. Jadi aku gak ngapa-ngapain. Gitu. Kamu regu apa? Aku regu ini, Rafflesia, iya. Regu Rafflesia. Karena dulu waktu nentuin nama regu, yang lain tuh udah pada kayak langsung, aku Mawar, aku ini, aku Sakura, aku gini. Terus kita kayak, aduh apa lagi gitu. Jadi ya akhirnya Rafflesia. Tapi bagus kan Rafflesia juga, unik gitu. Nah, jadi tadi aku gak ngiket tali sepatu. Seneng banget, karena aku juga gak terlalu bisa jujur. Gitu. Tapi aku lihat di regu lain ada yang kayak cuman buka setengah doang terus tutup lagi. Udah sih gak apa-apa. Gitu guys. Nah, terus ini ada kegiatannya waktu camping. Aku lupa ya lomba apa lagi, tapi pokoknya ada lomba lagi sih seingat aku.
Nah lanjut kegiatannya, kebanyakan sih kita waktu pramuka belajar itu guys, baris berbaris, lencang depan gerak gitu, hormat gerak gitulah. Oke lanjut. Nah jadi kan aku tadi tidur ya malam-malam itu, terus dibanguninnya itu gara-gara nggak tidur deh, aku lupa. Pokoknya dibanguninnya itu gara-gara kita ada mau kegiatan kayak jurit malam gitulah. Bukan jurit malam sih, apa ya, nggak tahu deh, pokoknya kegiatan kayak gitu. Namanya ada lagi yang lain tapi aku lupa namanya apa gitu. Jadi kegiatan pertama kita disuruh ke ada aula, tapi aulanya bukan yang ber-AC ya, kayak aula gitu. Kita disuruh ini nyebutin apa ya kalau di pramuka namanya, dasadharma gitu-gitu lah. Jujur untung inget. Iya guys, sebenarnya kita sebelumnya emang hari sebelumnya emang disuruh ngafalin. Pokoknya kita dasadharma gitu-gitu. Terus lanjut ke berikutnya. Lanjut ke berikutnya. Kita kayak bener gak ya jalannya ini, bener gak ya? Soalnya itu posisinya habis hujan, terus kayak agak lembab-lembab gitu udaranya. Gitu guys. Terus kita sampai terus ya. Terus kita jalan nih, terus kita ketemu kayak guru pramukanya gitu. Kita disuruh jalan jongkok. Jalan jongkok gitu guys sampai pos berikutnya. Dan itu jauh jujur. Masa cewek-cewek bidadari kayak kita disuruh jalan jongkok? Oh my god. Pakai obor nggak? Enggak, kita pakai lampu. Senter. Ya kali lampu, ya maaf. Gitu guys. Kita jalan terus apa ya selanjutnya aku lupa disuruh ngapain. Tapi ada kegiatan di mana kita, jadi kan itu gelap ya guys, terus bawahnya itu rumput-rumput gitu. Kita disuruh nyari apa namanya, kayak tanda pramuka gitulah yang buat di baju gitu. Kita disuruh nyari itu tanpa senter, gak boleh. Terus itu kan kayak rumputnya basah ya, bakal hujan. Terus kayak well, my beautiful hand gitu. Tapi pokoknya kita disuruh cari sampai ketemu. Kalau gak ketemu kita dihukum. Jadi kayak kan aku satu regu, tadi aku lupa ya berapa orang, tapi kayaknya 10 deh. Kayaknya gak nyampe 10 sih sebenarnya. Berapa ya? Kayak 8 orang deh aku. Nah pokoknya itu kita 8-8-nya harus nemuin pokoknya. Kalau salah satu dari kita gak nemu, kita dihukum. Untungnya aku ketemu ya, tapi beberapa temen aku gak ketemu. Jadi ujungnya kita juga dihukum sih sebenarnya. Tapi ya udah. Terus habis itu kayak my beautiful hand. Gitu. Aku waktu pramuka posisi di regu apa ya? Kayaknya ini bendahara. Enggak deh. Apa ya, lupa lah. Siapa yang jadi center? Maksudnya ketua regu adalah temen aku. Aku nggak mau jadi ketua karena kalau kayak upacara gitu di depan, nggak mau. Gitu guys. Aduh, capek juga ya banyak ngomong. Ya. Gitu guys, gitu. Oh iya, aku pengen cerita, tapi kalian awas aja jangan ngomong aneh-aneh. Jadi waktu pramuka itu kita ada waktu malam, kita kayak ada api unggun gitu. Terus disetelin lagu kayak yang sedih-sedih gitu. Terus guru pramukanya kayak nyeritain kayak, coba tutup mata kalian, kita semua tutup mata. Bayangkan gini. Berterima kasihlah kepada orang tua kalian, gitu-gitu kan. Nah, aku ngeliat kayak kok ada suara orang nangis gitu. Aku ngeliat kanan kiri teman aku pada nangis, jujur. Aku kayak, duh, kok aku nggak nangis sendiri? Kok aku, nggak gitu, sabar dulu. Kok aku nggak nangis? Maksudnya kayak, jujur itu mengharukan. Cuman aku tuh emang bukan tipe orang yang gampang nangis gitu loh. Mungkin aku next time harus lebih mendalami lagi gitu. Tapi aku ngeliat di regu aku ada satu orang juga yang gak nangis. Kita kayak,
ih kok kamu nggak nangis, ih kok kamu nggak nangis, kayak gitu. Ya gimana guys, maaf aku gak gampang nangis. Ya keren banget, gak nangis gitu. Nah masalahnya ya, jadi waktu kita semua lagi pada nangis itu, gurunya itu kayak muterin semuanya di videoin gitu loh, satu-satu muridnya yang nangis. Terus mama papa aku tuh liat videonya, kok kamu nggak nangis sih? Au. So kayak gimana ya, maaf gitu guys. Maaf ya mami daddy, maaf ya. Kok mami daddy, sorry ya mama papa, sorry. Gitu guys, aku sayang banget sama mereka, tapi kayak kalau gitu kurang gitu. Tumben gak FOMO. Udah guys, ini udah SMP, itu udah gak FOMO lagi. Enggak sih, masih sih kadang-kadang gitu. Begitu. Parah banget. Iya gimana, terima kasih Kak Bia balon pesanya. Gitu guys, cerita study tour. Tunggu ya, study tour aku kemana ya? Ingat-ingat dulu bentar. Oh, waktu itu aku study tour ke Bandung. Seru banget ke Bandung. Terus mau tahu nggak? Jadi kan kita naik bus ya. Terus itu tuh emang udah pas gitu loh kursinya. Udah pas. Nah, aku tuh duduk sama best friend aku. Kayak kursinya tuh berdua, tapi ada yang bertiga juga sih sebenarnya. Nah, aku tuh pilih kursi yang berdua. Terus tahu nggak? Waktu perjalanan pergi, kita udah kayak berdua nih. Berdua. Waktu pulang, dia pulang, dijemput. Nggak sih, dia kayaknya mau jalan-jalan di Bandung gitu. Jadi di sebelah aku gak ada orang. Kayak anak introvert, sumpah. Aku waktu perjalanan pulang, aku ngeliatin jendela aja kayak gini. Aduh, kayak cewek misterius aja ya. Itu posisinya aku duduknya di agak depanan gitu loh. Jadi bukan di tengah, bukan di belakang, kayak masih termasuk depan, tapi kayak di depan aku ada 2 bangku gitu. Gitu. Lonely gitulah. Ya sudah, nggak apa-apa deh best friend, nggak apa-apa, cukup tahu. Gitu. Gitu guys. Terus mau tahu nggak? Aku kan mau mainin HP aku ya. Maksudnya kayak biar nggak kelihatan kayak diem-diem aja. Ternyata aku gak ada internet. Ups. Jadi tahu nggak? Aku megang HP, tapi aku cuma liatin galeri. Bayangin. Aku cuma liatin galeri aja kayak biar ada kerjaan gitu. Terus aku buka kayak aplikasi yang buat nulis gitu. Aku nulis kayak, aduh bosen ngapain ya, pura-pura aja deh. Aku ngetik kayak gitu. Ups, maaf. Relate kan? Iya kan? Gitu guys. Iya, biar dikira sibuk. Takutnya kalau dikira lonely tuh kayak, aku gak suka kalau orang-orang kayak ngeliat aku, ih kasihan ya gitu. Aku gak mau orang-orang ngasihanin aku. Stop ngasihanin aku. Okay, stop. Sok sibuk, iya. Kamu gak bawa snack? Nah itu, aku gak bawa snack karena aku kan kayak belajar dari pengalaman sebelumnya, kalau bawa snack tuh agak ribet. Jadi aku pikir kayak, udahlah nggak usah bawa snack, karena kata temen aku nih yang awalnya best friend aku yang awal duduk sama aku tuh, dia bawa snack. Tapi kan snacknya cuma buat pergi doang, pulangnya nggak ada. Sedih banget gitu. Well gitu lah guys. Terus tahu gak? Jadi kan kita kayak berhenti di rest area dulu kan, bentar kan. Terus aku turun. Terus aku kayak nyari temen aku lah yang aku kenal. Sebenarnya banyak sih, cuman kayak yang temen deket banget gitu loh. Tuh kayak, aduh mana nih mereka? Karena kan kita di bus duduknya beda-beda kan. Mana nih mereka? Aku cari gitu, mana my friend gitu. Terus aku kayak bener-bener lonely banget waktu itu. Untungnya aku ketemu, sumpah, temen aku. Sumpah untung ketemu, kalau enggak kayak kayak anak hilang.
Soalnya kita di rest area itu kayak dibebasin gitu mau kemana. Yang penting nanti balik ya. Gitu. Kan kalau dibebasin gitu terus gak ada temen, mau kemana sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya di bus itu ada teman aku. Cuman kan kita di rest area itu mau beribadah ya. Masalahnya teman aku lagi nggak beribadah gitu. Jadi waktu pengen beribadah, aku harus nyari teman dekat aku yang lagi beribadah gitu kayak. Aduh, mana nih gitu. Untungnya ketemu. Gitu guys. Itu. Terus abis itu kita jajan sama teman aku ada. Terima kasih Kak Rizkum, konfetinya. Gitu, untungnya ketemu ya. Cool dikit deh. Ya udah. Oke, lanjut. Apa tadi ya? Udah. Terus kita ngambil makanan. Terus yang lain tuh pada makan di luar gitu. Aku sama temen aku cuman kayak di bus aja. Karena kalau makan di luar jujur gak enak. Mending di bus dingin. Gitu. Terus tau gak sih, jadi kan aku kan kayak sebenarnya makannya ada teman aku di bus, cuman harus cuci tangannya kan di luar kan. Terus temen aku kayak udah selesai duluan, terus aku baru selesai terakhir, terus aku pengen cuci tangan nih. Aku ngelewatin guru, terus gurunya kayak gini, sendiri aja ya Carisa, kayak bros, enggak, aku nggak sendiri, jangan ngira aku sendiri. Takut aku kayak dikira lonely gitu, jangan ngira aku lonely please, jangan ngira aku lonely, oke? Stop bilang aku lonely. Lonely. Gitulah guys. Iya, takut dikira kurang bergaul. Bergaul kok, aku bergaul. Gitu. Oke, sebenarnya sih masih banyak cerita lagi ya guys. Kalian mau lanjut aku cerita atau kalian mau nanya-nanya? Boleh kok kalau kalian mau nanya-nanya. Terima kasih Kak Kentang, emas batangnya. Oke, lanjut. Mau aku cerita yang lain atau mau nanya-nanya? Nanya-nanya, boleh? Boleh, mau nanya apa? Spill olahraga favorit. Olahraga favorit aku berenang. Sebenarnya sih berenang cuman kayak main-main aja ya, bukan olahraga. Tapi kalau berenang olahraga juga suka sih sebenarnya. Habis itu aku suka bersepeda. Aku suka banget bersepeda. Gitu guys. Top 3 makanan kantin favorit. Oke. Pertama. Dari top 3 deh, dari top 3. Top 3 adalah, let me think first, okay? Ini. Top 3 adalah dimsum goreng mentai. Enak banget. Jadi itu dimsum goreng isinya ada keju gitu, terus di atasnya dikasih mentai. Enak banget. Setuju. Bener, tapi harganya agak mahal sih sebenarnya. Tapi udah. Top 2. Ayam, apa ya namanya aku lupa. Jadi dia ayam digeprek gitu. Tapi bukan ayam geprek. Nggak tahu sih. Di atasnya dikasih mozzarella yang dibakar. Enak banget. Tau nggak sih kayak wangi mozzarella yang dibakar? Wangi tuh kayak enak banget. Terus dikasih sambal terasi. Enak sih itu, tapi antrinya rame. Iya lagi, antrinya rame. Tuh dari mana Kak? Oh my god, jangan kakaknya juga satu sekolah lagi sama aku. Oke, lanjut. Nomor 1, ini top banget. Kalau misalnya kayak, aduh cuma punya duit 5.000, bisa nih beli ini. Enggak sih, harganya nggak nyampe 5.000 tapi adalah nomor 1 adalah cireng isi. Enak banget. Aku suka beli cireng isi keju, cireng isi keju pedas, sama cireng isi bakso, cireng isi ayam. Enggak, itu semuanya aku suka. Enak banget, sumpah, enak banget. Jadi kalau lagi duit jajannya dikit, udah beli itu aja, enak.
gitu. Iya, kalau duitnya cuman lagi duit pelajar doang. Tapi sebenarnya aku tuh di sekolah dibekelin guys, jadi aku jajan paling seminggu 2 kali. Itu pun kayak salah satunya aja makan siang atau nggak snacknya aja udah. Gitu. Kamu picky eater gak? Enggak. Aku nggak picky eater jujur. Karena aku tuh mensyukuri apapun makanannya. Enggak sih, jujur aku picky eaternya kalau di sayuran. Gitu. Cireng isi matcha. Stop membahas matcha, stop. Gak apa-apa sih, I love matcha. Tapi kalau cireng isi matcha, well, gitu guys. Uang sakunya berapa? Ini 1 miliar. 1 miliar. Aminin aja dulu 1 miliar per hari, amin. Batagor terlupakan, well. Gak ada batagor guys di kantin aku. Gitu. Tahu nggak sih? Jadi kan di sekolah aku ada catering ya. Tapi aku nggak pernah catering sih. Pernah nggak ya? Kayaknya nggak pernah deh. Tapi temen aku ada yang beberapa catering gitu. Jadi aku suka nemenin dia ngambil catering. Aku suka nemenin dia ambil catering di atas. Tapi di tempat catering itu kayak ada buah-buahan, jelly-jelly gitu. Kita boleh ngambil. Enggak, maksudnya yang catering ya, yang catering. So kayak setiap ngelihat puding-pudingnya itu kayak, duh pengen lagi. Untungnya teman aku tuh peka semua. Aduh makasih ya best friend. Dia kayak, kamu ambil aja, aku nggak ngambil kok, jatah aku buat kamu aja. Dia kayak gitu. Makasih loh best friend aku, love you sarangeo. Gitu guys, jadi aku bisa makan puding-pudingnya itu. Minta enggak guys, gak minta, mereka aja yang peka. Gitu. Terus jujur aja ya, orang tua aku tuh suka banget kulineran. Jadi misalnya kayak aku udah pernah cerita deh. Pernah gak ya? Lupa lagi. Pokoknya misalnya kayak di dekat perumahan aku ada tempat makan baru, mereka pasti datengin gitu. Udah ya, sorry ya, ups. Gitu. Misalnya kayak tempat makan yang viral, mereka datengin gitu. Tapi kadang-kadang aku gak diajak sih. Kenapa ya? Gitu guys. Carissa, bando favorit kamu yang mana? Semuanya aku suka. Sarangeo. Tapi ada satu yang aku gak suka. Enggak sih, lebih kayak waktu nyampe, kan aku pesennya online. Waktu nyampe tuh kayak udah agak rusak gitu. Tapi gak pernah aku spill karena kurang bagus. Maaf ya bandonya ada di situ tuh. Maaf ya bando. Gitu gengs, gitu. Para papa. Biasanya tidur jam berapa? Biasanya aku tidur berapa aja sih, terserah aku. Ya tapi kalau besok sekolah sih lebih itu ya, lebih awal. Tahu nggak? Aku punya cerita nih. Kalian mau nanya-nanya ya? Ups, lupa, maaf. Ayo guys, mau nanya apa lagi? Mau nanya apa lagi? Aku tunggu. Cerita aja. Ya udah deh, cerita aja. Tadi kalian yang minta nanya-nanya loh ya. Lebih suka inian atau ituan? Gitulah. Ya udah, kita lanjut cerita ya. Topik yang lain. Oke. Jadi aku tuh waktu kelas 2 ada kayak apa ya? Pentas seni gitu lah. Nah, di situ posisinya kelas aku tuh narinya tuh kayak pakai baju Arabian gitu lah. Keren banget ya. Terus aku tuh pokoknya ya dulu tuh aku setiap nari tuh selalu pede banget. Kayak aku tuh waktu kelas 1 waktu
Pokoknya sebelum aku beranjak kelas 3, aku tuh anaknya pede banget. Maksudnya kalau nari pede ya. Sebenarnya kayaknya sekarang juga sih. Ya lah. Pokoknya pede banget sampai kepedean. Oh my god. Jadi dulu ada nari. Terus gerakannya tuh kayak gini-gini. Aku yang masih inget deh. Gini-gini tangannya. Terus aku lihat teman kanan aku, dia nggak gini-gini. Iya waktu SD ya, kelas 2 SD, sorry. Gini-gini tangannya. Terus kayak, terus harusnya kan kita kalau dia salah, kayak kamu salah, udah gitu aja sekali aja, habis itu lanjutin gitu. Nah aku sepanjang acara kan dia salah, kayak kamu salah, kamu gini, kamu harusnya gini, kamu gini gitu. Mana mama aku videoin lagi, terus mau kayak, kakak kamu waktu nari kenapa malah ngobrol-ngobrol. Masalahnya itu kayak hampir sepanjang show aku ngomong kayak ke temen aku, itu salah. Terus nggak tahu deh kenapa dia nggak denger. Ya udah deh. Terus aku kayak nyesel banget habis itu, kayak udah deh harusnya lanjut aja gitu guys. Padahal aku selama latihan udah kayak ekspresinya udah bagus banget, udah gini betul. Kamu salah itu gini. Udah lanjut. Gitu guys. Terus aku ingat aku kelas 1 pentas seninya. Pokoknya dulu aku SD setiap tahun ada pentas seni gitu, yang kayak dari kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 1 aku nari ampar-ampar pisang. Kelas 2 itu nari itu tadi, tapi aku lupa itu lagu apa. Kelas 3 nggak sempet. Kelas 4 juga, kelas 5 enggak. Kelas 6 juga enggak. Jadi cuma 2 tahun doang jujur. Gitu. Taunya kamu yang salah. Aku yang salah bukan ya? Jujur gak tahu. Jangan-jangan aku lagi yang salah. Takut lagi. Gak inget, maaf. Semoga bukan aku lah ya. Aminin aja, amin. Udahlah. Yang berlalu sudahlah berlalu. Apa sih? Yang berlalu biarkanlah berlalu. Iya itu. Iya. Gitu gengs. Itu tadi kicau ya? Bukan kicau ya kali. Kicau ada di 2010-an itu. Ngomong-ngomong tentang tahun, aku punya cerita deh. Jadi waktu itu aku kan tahun baru di rumah nenek aku sama sepupu aku. Terus kita kepikiran kayak, kenapa kita gak masuk toilet? Habis itu waktu udah jam 00 kita keluar. Jadi kita nanti, kita kepikiran kayak gitu. Terus kita lakuin lah. Enggak sih, tapi bukan aku yang lakuin, tapi sepupu aku. Aku cuma videoin dia aja. Terus kalau dia nanya, udah jam 00 belum gitu. Terus kalau udah 00 aku bilang, udah jam 00 nih, keluar gitu. Happy New Year gitu. Terus setelah kejadian itu, sepupu aku masukin status kayak gini. Tahu gak, aku tadi masuk ke toilet tahun segini, waktu keluar udah tahun segini. Aku di toilet 1 tahun. Jujur malu. Jujur kalau diinget malu sih, malu. Kok feeling aku gak enak tuh kan, bener. Malu banget. Nah, itu tuh waktu kita SD. Terus waktu tahun ini, waktu naik 2026, enggak deh, 2000 apa ya? Waktu 2024-2025 kita remake lagi. Kita remake kejadiannya lagi. Waktu tahun lalu. Apa tahun ini kita remake lagi aja ya? Kayaknya seru. Oke, sepupu aku kalau nonton kita remake yuk tahun ini. Gitu. Jokesnya copy paste iya lagi. Iya dulu kan viral ya kayak gitu ya. Gitu. Upsi. Kalian ada nggak tradisi setiap tahun baru ngapain gitu? Makan-makan atau gimana, ada nggak? Coba aku pengen lihat kalian kalau tahun baru biasanya ngapain aja. Tidur. Oke, nggak apa-apa. Bakar-bakar, iya. Jalan-jalan dengan sepatu roda, oke, bagus. Barbekyuan, oke. Makan. Bernafas, iya oke. Nah, aku pengen cerita nih tradisi aku kalau lagi tahun baru. Main, begadang, matiin listrik tetangga.
Oh my god. Okay bro, okay, calm down, okay. Tidur 1 tahun. Oke, ngerti. Makan bareng Carissa. Oh boleh, next time ayo. Oke, aku mau ceritain aku dulu. Jadi aku dulu, tradisi keluarga aku kalau lagi tahun baru, biasanya kita ngumpul keluarga nih. Terus kalau udah malam, tapi malam itu jam 7-an gitu, kita bakal makan-makan bareng gitu, kayak bakar makanan gitu loh. Misalnya kayak sosis, kentang, goreng kentang, bakso gitu-gitu. Pernah juga sih makan seafood gitu-gitu. Terus kita main petasan gitu. Nah, kita tuh belinya petasannya tuh banyak yang berbeda-beda gitu. Ada petasan yang dilempar, ada petasan yang kayak gitu-gitu. Ya, petasan gitu. Setelah main petasan, ini adalah tradisi yang aku suka banget. Jadi pokoknya tuh sebenarnya waktu siangnya kita tuh udah beli barang gitu loh buat tukeran kado. Nanti kita tukar-tukaran kado. Habis tukar-tukaran kado, biasanya tuh jujur yang masih bangun sampai malam biasanya cuma aku sama sepupu aku doang, 1 orang. Sisanya tuh udah tidur semua. Jadi mereka hibernasi 1 tahun biasanya keluarga aku. Biasa. Terus cuman aku doang sama sepupu aku yang baru tidur kayak kalau udah tahun baru gitu. Ya gitulah. Gitu. Tapi makin lama tahun baru kayak udah biasa aja sih sebenarnya. Apakah ini pertanda sudah semakin dewasa? Nggak tahu sih. Tapi kayak di keluarga aku yang kayak udah semakin dewasa, semakin biasa aja gitu tahun baru. Tapi gak boleh. Pokoknya aku setiap tahun baru harus ada yang menyenangkan. Harus menyenangkan. Gak boleh biasa aja. Karena itu cuman kayak setahun sekali bro. Jangan menyia-nyiakannya. Siap. Nggak tahu sih tahun depan nanti gimana. Oke guys, nanti kita tahun depan tahun baruan bareng yuk, biar seru. Siap. Gitu. Nah, tadi yang tukar-tukaran kado tadi aku punya cerita. Jadi kan kita setiap tukar-tukaran kado tuh selalu ada budgetnya nih. Karena masih kecil kita kayaknya budgetnya cuman sebenarnya setiap tahun bertambah ya. Karena kita udah makin gede ya. Terakhir budgetnya 50.000 deh kayaknya kalau nggak salah. Tapi itu udah lumayan tau guys, karena toko-toko deket rumah nenek aku nggak terlalu mahal-mahal. Terus barang-barangnya udah lucu. Gitu. Terus aku tuh setiap beli kado tukar-tukaran tuh selalu yang aku pengen. Ngerti gak? Selalu yang aku pengen. Jadi waktu tukar-tukaran kado, misalnya nih sepupu aku yang dapat, kayak jujur iri. Nggak boleh gitu ya sebenarnya, parah banget ya. Gitu guys, nggak boleh seperti itu. Tapi sekarang udah nggak sih, maksudnya kayak kalau udah dapat yang ini, lucu, udah gitu aja, hancur. Ya guys, begitulah hidup, yes. Belinya 2 biar gak iri. Iya guys, iya lagi. Belinya 2 biar gak iri. Benar sih. Begitu. Kamu cantik banget. Makasih. Kadonya isinya bando. Iya, aku pernah tahu tukar-tukaran kado. Nah, itu guys. Jadi aku beli bando. Bandonya tuh kayak kotak-kotak kayak motifnya jujur mirip kayak kasur aku. Terus yang dapet tuh sepupu aku. Terus kayak aduh pengen lagi, padahal pengen dapet itu gitu. Tapi kayak wes. Bando lagi. Iya guys, dari dulu tuh aku suka banget bando. Oh itu kasur, tumben gak berantakan. Maksudnya apa? Apa nih? Mau bandonya dong, Char. Maksud kamu apa, Vera? Maksud kamu apa? Jangan sampai dicolong lagi loh kayak Rara. Vera kangen. Tuh kan bener. Semuanya tuh pada kangen sama aku. Gitu. Jangan berantem di live. Iya, maaf.
Ih, maksud kamu apa, Vera? Gak boleh gitu sama kakak, gak boleh gitu sama kakak. Kakak lebih tua dari kamu, gak boleh gitu, gak sopan. Astagfirullah. Ya, gak boleh gitu ya, gak boleh gitu ya, Dek Vera ya. Cheers. Dedek tidur, Dek, tidur. Udah malam, tidur ya. Ini cuman buat yang sudah remaja doang ini ngobrol. Oke. Cuman buat yang remaja doang. Beda berapa bulan sama Vera? Beda berapa bulan ya? Nggak tahu sih. Ya 8 bulan. Tapi tetap ya, walaupun 8 bulan, aku older. Charissa is older than Vera, oke? Okay? Itu kan, bener kan? Hampir 1 tahun. Makanya tuh harusnya Vera tuh manggil aku kakak. Oh my god. Cie tua. Bukan gitu. Aku tuh masih remaja, bukan tua, oke? Okay? Stop bilang kayak gitu, oke? Okay? Hai Kak Charissa, hai. Suka parfum wangi apa? You know lah ya, itu suka parfum yang kayak wangi manis-manis gitu kayak aku. Well, gitulah. Ada gak sih wangi matcha? Tante Charissa. Jujur gak apa-apa. Karena fun fact, aku udah punya keponakan. Enggak sih, keponakannya agak jauh gitu, tapi kan aku udah jadi tante ya. Mbah. Oh my god, stop. Iya, I kan bukan tante, I itu onti. Rich onti ya, rich onti. Amin. Bude. Yang bener aja. Onti, ya Allah, onti. Onti ya guys, onti. Begitu. Spill ngapain aja udah hari ini? Jujur. Hari ini aku tadi bangun. Terus aku ngapain nih tadi ya? Jujur kayak cuma ngelilingin rumah doang. Aku kalau bosan kayak ngapain ya gitu. Terus aku kayak ngeliatin barang-barang lucu di kamar aku aja. Nge-scroll di HP gitu-gitu. Nonton drakor. Iya, maaf, nonton drakor. You know. Soalnya itu guys, terakhir kan ingat gak aku nonton drakor terakhir? Nah itu tuh kayak udah membosankan gitu loh. Jadi aku tadi nyari lagi yang baru. Terus yang baru jujur seru banget. Pengen lanjut, penasaran. Gitu guys, habis itu nonton drakor. Ya you know lah, nonton drakor tuh gak bisa sejam doang gitu. Jadi aku lanjut, habis itu nge-live gitu guys. Spill judul. Judulnya adalah Charissa Cantik, itu judulnya. Search, ketemu. Charissa Cantik. Nanti tokoh utamanya tuh kalau nggak salah namanya Charissa Dini Asmaranti, kalau nggak salah. Bukan dongeng ya, itu drakor tuh. Terus kalau nggak salah tuh pemeran cowoknya Byeon Woosuk kalau nggak salah. Iya. Terus genrenya kalau nggak salah sekolah-sekolah gitu deh. Bro, yang bener aja. Genrenya halu. Jangan gitu. Oh my god. Daripada Ralin ya, dia ngaku omnya ini, abangnya ini, keponakannya ini, semuanya aja aktor Korea dia sebut satu-satu. Cah suka croissant nggak? Suka banget. Aku tuh suka banget kayak kue yang adonannya, bukan adonan ya, kayak teksturnya tuh kayak croissant gitu loh. Gitu, yang kayak kriuk kalau dimakan, kriuk di luar, dalamnya lembut, enak. Gitu. Sepakat. Charissa, aku cocok jadi opa nggak? Opa apa nih? Opa kakek atau opa gitu? Oke.
Opa, oh opa orang Korea gitu. Boleh, boleh, boleh. Deh, kamsahamnida. Aku manggil kakek aku opa tahu. Jadi kalau kalian bilang kayak, aku cocoknya jadi opa apa nih? Opa kakek. Gitu, gengs, gitu. Oke. Opa. Spill semua bando. Aduh, kayaknya terlalu banyak deh kalau spill satu-satu. Gitu, guys. Ya, yang mau bando aku etalasenya ada di sini deh. Ya, lanjut deh, lanjut. Bukan ya, guys, opanya itu kakek, bukan nenek yang kayak itu. Beda, oke? Beda. Yang hiu etalase berapa? Etalase 2. Oke, diklik aja itu di situ. Iya. Aduh deh. Udah nonton apa nih? Itu apa ya? Kayaknya belum deh. Doain ya menang merebut juara 3 futsal. Oke, semangat, semangat. Semangat. Semoga juara. Kenapa pada nanyain etalase dah? Kuning mentega etalase berapa? Ya ampun, ya ampun. Kok tumben sih Kim Rara gak masuk ke live aku? Tadi ada emang ya? Cie kangen? Bukan gitu, biasanya kan dia yang kangen sama aku. Bukan gitu maksudnya, bukan gitu. Tadi ada. Oh, sorry gak notice. Maaf. Upsi. Tadi ada tapi kamu gak notice. Sorry, kayaknya aku kebanyakan ngomong ya. Maaf ya. Oh, itu drakor itu. WHC. Jujur aku gak nonton drakor yang kayak gitu. Tapi kayaknya orang tua aku nonton deh. Terus aku kayak pernah nonton sekilas doang. Mau borong, astaga. Sorry guys, ini tuh semua bando aku limited edition. Oke, limited edition. Cuma ada satu di dunia dan yang punya cuma Charissa Yepo. Oke. Sisir aku kucing dan pink of course. Mama kamu nonton drakor? Nonton guys, nonton drakor dia. Kakek aku aja nonton drakor tau. Jujur aku juga kaget. Jadi waktu itu aku lagi di rumah kakek aku. Terus malam-malam aku dengar kayak dialog Korea gitu. Waktu aku lihat kakek aku nonton drakor. Kaget. Kayaknya hampir semua keluarga aku nonton drakor deh. Kayak minimal sekali lah mereka nonton. Kenapa suka banget sama Pink? Karena Pink itu karena yang kayak kalau dilihat tuh indah banget, cantik banget kayak aku. Gitu guys. Ya walaupun banyak yang suka warna pink tapi oke lah. Gitu lah. Karena lucu, kata Fahira, lucu. Imut kayak aku. Saran drakor. Saran drakor apa ya? Itu tadi yang aku ceritain itu loh, yang judulnya Charissa Yepo itu. Masa kalian pada gak percaya sih? Oh my god, itu tuh drakor buat pemula bagus banget sumpah. Ratingnya 5 tau, ratingnya 5 dari 5. Udah diakui di seluruh dunia tahu, beneran deh. Kalau nggak salah ya deh, gitu. Itu kalau nggak salah ceritanya tentang kayak
pemeran utamanya namanya, ini aku ceritain ya. Jadi judulnya tuh Carissa Yepo. Itu tuh tentang seorang gadis remaja yang namanya Carissa Dini Asmaranti. Dia tuh orang Indonesia yang pindah ke Korea kalau nggak salah gitu. Terus dia tuh kayak awalnya kayak agak kesulitan gitu lah bahasa Korea, you know. Terus dia ketemu dengan 9 sahabatnya itu. Kalau nggak salah pertama ada ada Kim Vera, Kim Bella, Kim Rara, Kim Pahira, Kim Chi Heidi, Kim Maxine, Kim Jezi, Kim Sona, Kim Ralin. Dia ketemu dengan 9 sahabatnya itu yang baik-baik gitu. Habis itu mereka di sekolah selalu ngobrol bareng gitu-gitu gitulah. Terus aku spoiler dikit lah ya, happy ending kok guys, happy ending. Ending itu kalau nggak salah Carissa jadi cewek kaya raya, cewek sukses gitu. Aku udah nonton 1 episode tuh kan, bener kan? Kalau nggak salah tuh episodenya ada 16 guys, ada 16. Nonton trailernya aja udah seru banget jujur. Nah, konfliknya itu gini guys. Ada peran, ada itu juga. Kalian mau tahu nggak siapa yang jadi peran antagonis? Ternyata salah satu temannya agak jahat gitu loh. Dari ke-9 orang itu ada yang agak jahat gitu. Mau tahu nggak siapa? Udah deh, jangan deh nanti ke spoiler takutnya. Pokoknya ceritanya si Carissa kan kesusahan ya, kayak di Korea gitu kan. You know lah, orang Indonesia gitu lah ya. Terus ya gitulah, lupa, sorry alurnya, lupa, udah lama, tapi seru banget kok. Aku rewatch kayak 10 kali gitu. Yang jahat siapa? Tebak aja sendiri, tebak aja. Alur sekali pakai enggak ya, nanti aku bakal ceritain ke teman-teman aku juga kalau ada drakor itu. Gitu, yang jahat siapa? Ada deh. Jago banget bikin karangan. Sorry, pengalaman. Pengalaman kelas 3, maaf. Enggak lah guys, canda guys. Terus nanti yang aku suka tuh di adegan itu, ada adegan dimana Carissa itu naik sepeda terus ketemu sama pemeran cowoknya. Aduh, itu kayak romantis banget. Aku nonton itu kayak oh my god gitu. Terus aku tuh senang banget teman-temannya itu pada support gitu loh. Teman-temannya pada support. Jujur janggal. Happy ending guys, happy ending. Gitu guys. Kenapa ya sutradaranya kayaknya terinspirasi deh namanya dari aku. Kok bisa ya pas gitu loh. Nama pemeran utamanya Carissa Dini Asmaranti. Oh iya, terus dia tuh kalau nggak salah setelah di Korea namanya diganti. Bukan diganti, kayak agak diubah dikit itu loh. Marganya apa ya? Kim juga sih, marganya jadi Kim. Kim Carissa Yepo kalau nggak salah namanya. Gitu guys ya. Gitulah ya. Mungkin nama aku viral kali ya guys, makanya dijadiin nama pemeran utama. Kaget. Tuh, mana nih? Terus soundtrack di filmnya tuh ini guys, lagu Bersepeda Berdua. Mungkin bagi dirimu, kayak gitu guys. Aku kayak wah, kaget banget, ternyata drakornya ada lagu itu, kaget banget. Kalian suka gak sih lagu itu? Seru kan lagu itu? Makanya guys kalau mau dengerin tuh nonton Pajama Drive. Karena nanti muncul lagunya. Dan itu tuh seru banget lagunya, oke. Gitu guys. Terus waktu apa ya? Terus tiba-tiba muncul lagu Hisatsu Teleport juga tau guys. Iya. Seru banget deh. Aku suka banget soundtrack film-film, soundtrack seriesnya, bagus-bagus.
Endingnya kicau-kicau mania. Enggak guys, endingnya gini-gini. You know lah endingnya gimana, gini-gini. Terus katanya sih sampai sekarang Ralin masih gini-gini ya guys. Masih gini-gini. Stop. Enggak, aku gak mau stop. Aku mau lanjut. Ini tuh seru banget. Oke. Episode gitu guys. Seru banget deh, seru banget. Iya. Ya, seru. Seru kan guys, seru kan? Sinopsisnya tuh aja tuh udah seru banget. Gitu. Ini kalau ada Jazzy pasti dia percaya. Ups, patut dicoba. Kayaknya bisa lah. Nanti aku update, nanti aku coba. Kalau lancar aku kasih tahu. Ups. Gitu gengs, gitu. Infokan kapan tamatnya. Soalnya nggak mau nonton. Gitu banget sih. Season 2 kapan tayang? Kapan ya? Nggak tahu sih. Tungguin aja guys, kapan season 2-nya tayang. Tapi harusnya sih kalau pengen ada season 2, mereka telepon aku dulu ya. Soalnya kan namanya pakai nama aku kan, gitu kan. Mereka harus infokan dulu. Nanti deh aku infokan kalau ada season kedua. Tapi sih kalau ada season kedua aku pengennya apa ya? Nanti si Charisanya tuh kayak jadi tinggi. Jadi situ jadi tinggi. Karena enggak sih guys, si Charis udah tinggi di itunya. Kalau nggak salah tinggi Charisanya itu di drakornya tuh 165 guys. Iya, terus aduh cantik banget deh dia di situ. Tinggi banget sumpah. Kayaknya dia tuh paling tinggi di antara teman-temannya itu loh, teman-teman yang bersembilan. Gitu guys. Apalagi ya. Gitu. Terus kalau nggak salah si Charissa di Drakor itu anak orang kaya banget deh. Dia suka ngebelanjain temen-temennya karena duitnya tuh unlimited kalau nggak salah. Gitu. Seru banget kan guys, kalian aja dengerinnya pasti wow banget kan, wow banget. Gitu. Aduh. Syutingnya dari kapan? Jujur nggak tahu sih syutingnya dari kapan. Soalnya kan aku kan bukan pemerannya guys. Aku tuh mereka cuma minjem nama aku doang gitu. Upsi. Nah gitu. Nah ini guys kerjaan aku sebelum tidur. Biasanya kalau belum bisa tidur aku ngehayal kayak gitu aja udah. Lama-lama tidur. Aku ngehayal aku ada di drakor. Aku ngehayal aku kayak dapet nilai 100 semua di ujian gitu lah hidupku. Aku izin tidur ya, oke. Terbawa mimpi nggak? Aduh, biasanya nggak kebawa mimpi lagi. Padahal kayaknya kalau mimpi seru deh. Cuman ngehayal doang biasanya. Oh my god. Oh ya guys, aku live-nya sampai jam 10 aja ya guys. Sampai jam 10 aja. Aku mau bacain itu deh guys. Aku bacain top gifter. Oke? Karena aku udah cerita banyak banget gak sih? Aku aja sampai lupa tahu. Ini topiknya belum selesai semua tahu, masih banyak lagi. Nanti deh guys, next time ya. Terima kasih Kak MRSHLL Mas Batangnya. Seru gak hari ini? Seru gak? Kalian udah pada ngantuk belum nih? Terima kasih Kak Idam JKT48 show-nya. Oh my god. Oke,
Udah pada ngantuk kan? Udah pada ngantuk. Udah aku bacain top gifternya. Next live lanjut. Oke. Jadi sebenarnya waktu awal live ini aku nggak kepikiran kalau kayak bakal banyak banget topik. Aku tau gak sih tadi awalnya kayak, aduh nanti ngomongin apa ya, aku nggak punya topik lagi. Tapi ternyata lama kelamaan lanjut juga ya, banyak juga topik aku. Udah guys lanjut. Kok jadi cerita lagi? Maaf. Oke, aku bacain dari top 10. Ya. Pertama ada Kariskum, #Ekin. Terima kasih banyak kakak. Sarangiyom. Nomor 9 ada Kak Ayu. Suka bando dari aku gak? Suka. Terima kasih banyak kakak. Nomor 8 ada Kak Salman Alfarukul. Terima kasih banyak kakak. Yang nomor 7 ada Kak Rifat Fawas Bilah Kak. Terima kasih banyak kakak. Oke, lanjut. Yang nomor 6 ada Kak Rasya Syawal. Terima kasih banyak kakak. Yang nomor 5 ada Kak Rizik Syihab. Terima kasih banyak kakak. Yang nomor 4 ada Kak Kentang. Terima kasih banyak kakak. Yang nomor 3 adalah Kak Raffi. Terima kasih banyak kakak. Oke. Guys, aku mau nyoba fitur love letter. Kita coba. Oke, kita coba. Tunggu guys. Aku ngetik dulu, oke? Sabar ya. Maaf ya guys kalau bosan. Sorry. Aku sambil ngomong nih. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Duh, nggak bisa. Harus fokus, maaf ya. Loh, ternyata cuman Aduh, bentar ya. Tunggu. Oke. Oke. Lanjut. Nomor 2 ada Kak MRSHLL. Terima kasih banyak kakak. Oke, kita tulis lagi love-nya, oke? Oke, love-nya. Kita tulis yang lain biar gak sama, oke? Oke, sudah. Kita nyontek enggak ya guys? Kita lanjut ke nomor 1. Yang nomor 1 ada Kak Ida. Terima kasih banyak kakak. Aku tulis dulu ya kak love-nya. Oke, tulis apa ya?
Oh. Oke. Sudah guys. Terima kasih banyak guys untuk hari ini. I love you so much. Pose dulu. Oke, pose apa? Boleh. Jangan lupain aku. Iya, nggak aku lupain kok. Asalkan kamu nonton live aku terus, aku nggak akan lupa. Oke. Nih, pose T-Rex. Rar. Itu mah apa ya? Harimau ya? Ya udah deh, nggak apa-apa. Terima kasih banyak guys untuk hari ini. Bye-bye, see you next time. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan, semangat terus. Semoga sukses. Semoga besok berjalan lancar. Semoga mimpi indah. Semoga yang baik ada di kalian semua. Terima kasih banyak. Thank you for today. Mama. Bye-bye. Udah tidur. Aku juga mau tidur habis ini. Nih, udah siap nih bantal aku. Oke guys, meet istirahat. Bye-bye. Sayonara, bye-bye.